Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang beranggotakan Maisha Mudatilah absen 15, Ronaili Saadah absen 17, Putri Diah absen 20, Utami Nur Indah absen 28, dan Wahyu Hidayatullah absen 29. Salam. Perkenalkan, nama saya Nurnaili Saadah dari kelas PS1B Politeknik Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Kusmastuti, kelas PS1B dari Politeknik Negeri Semarang. Kami akan mempresentasikan Materi mengenai pendidikan dan pengembangan. karyawan dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian pendidikan dan pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan dalam pendidikan Islam adalah salah satu strategi untuk memperbaiki dan mengembangkan sumber daya insani dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah dalam dunia pendidikan Islam. Yang kedua, metode-metode dalam pendidikan dan pengembangan karyawan. Dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya insani harus berdasarkan pada metode-metode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan lembaga pendidikan. Nah, metode-metode ini juga harus didasarkan pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan karyawan. Sasaran-sasaran tersebut diantaranya yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan atau technical skill. Sasaran yang kedua adalah untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan dalam memimpin serta mengambil keputusan atau managerial skill dan conceptual skill. Nah, metode-metode yang digunakan dalam pendidikan dan pengembangan karyawan ada dua metode. Yang pertama adalah metode latihan atau training. Metode ini harus berdasarkan pada kebutuhan pekerjaan bergantung pada berbagai faktor. Di antaranya yaitu biaya yang dikeluarkan, waktu, jumlah peserta yang mengikuti, latar belakang pendidikan peserta, dan lainnya. Metode yang kedua adalah metode pendidikan atau education method. Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pimpinan dalam memimpin para bawahannya secara efektif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode pelatihan atau training, dan yang kedua adalah metode pendidikan. Di setiap metode ini terdapat macam-macam metode lagi. Yang pertama, metode training atau pelatihan sendiri terdapat 6 metode. Yang pertama adalah on the job. On the job adalah metode di mana peserta ditempatkan langsung di suatu tempat kerja untuk dapat mempelajari suatu pekerjaan tersebut di bawah bimbingan seorang pengawas. Yang kedua adalah metode vestibul. Nah, metode ini adalah metode yang dilakukan dalam kelas untuk memperkenalkan dan melatih pekerja baru. Yang ketiga adalah demonstration and example. Nah, metode yang dilakukan dengan cara meragakan dan menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan tersebut dilakukan melalui contoh-contoh yang diberikan dan juga percobaan yang didemonstrasikan. Yang keempat adalah simulation. Nah, simulasi di sini adalah peserta diberikan situasi atau kejadian yang sama persis pada saat mereka nanti akan bekerja di suatu pekerjaan. Nah, jadi mereka dapat mengantisipasi bagaimana dalam menghadapi masalah atau kendala yang akan dihadapi pada saat mereka berada di suatu pekerjaan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kelima adalah metode apprenticeship. Metode ini adalah metode pengembangan keahlian suatu peserta untuk dapat mempelajari setiap aspek dari pekerjaannya. Yang keenam adalah classroom method. Classroom method ini adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan cara pertemuan untuk mempelajari suatu materi, diskusi, rapat, role playing, dan lain sebagainya.
Metode yang kedua yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan dibagi menjadi 7 macam metode. Yang pertama adalah training method. Training method adalah metode pendidikan yang dilakukan di dalam kelas. Yang kedua adalah understudy. Understudy adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan cara praktek langsung karena diperuntukkan untuk karyawan yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan atasannya. Yang ketiga adalah job relation and plan progression. Job relation dan juga plan progression mempunyai kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya sama-sama menukarkan antar pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain agar dapat mengembangkan keahlian dan kecakapannya. Tetapi mempunyai perbedaan. Jika job relation disertai dengan kenaikan gaji dan jabatan, sedangkan plan progression tidak disertai dengan kenaikan gaji dan jabatan. Yang keempat yaitu coaching and counseling. Coaching adalah metode pendidikan yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahannya. Counseling adalah metode pendidikan atau forum diskusi antara pimpinan dan juga bawahannya. Yang kelima adalah komite assessment. Metode ini adalah metode menganalisa, mengembangkan, dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan. Yang keenam adalah business game. Business game ini ditunjukkan kepada antar para pegawai supaya dapat beradu dan bersaing dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh adalah sensitivity training. Metode ini dapat memudahkan karyawan dalam memahami dirinya sendiri dan menciptakan pengertian yang mendalam antar pegawai. Nah, yang ketiga adalah kendala-kendala dalam pendidikan dan pengembangan karyawan. Dari metode-metode tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna, pasti ada aja. Nah, di sini terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pengembangan karyawan. Yang pertama adalah pesertanya. Karena peserta tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, mulai dari pendidikan, pengalaman kerja, dan juga usianya. Nah, hal tersebut dapat menghambat atau dapat memberikan perbedaan persepsi, daya nalar, daya tangkap dalam suatu materi. Yang kedua adalah pelatih atau instruktur. Nah, apabila pelatih tersebut ahli, maka cenderung akan memberikan materi yang rumit dan juga sulit sehingga dapat menghambat karyawan dalam memahami suatu materi. Yang ketiga adalah fasilitas. Apabila fasilitas yang diberikan itu kurang atau tidak baik, maka akan dapat menghambat lancarnya pengembangan. Yang keempat adalah kurikulum. Kurikulum di sini apabila menyimpang dari tujuan organisasi, maka akan menghambat juga pengembangan karyawan. Yang kelima adalah dana. Apabila dana kurang, maka pengembangan dilakukan dengan cara seadanya, terpaksa, dan juga dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dibutuhkan. Selanjutnya pada sub B yaitu merancang awal manajemen pelatihan. Pada merancang awal manajemen pelatihan meliputi beberapa tahap antara lain seperti pembuatan program, penerapan program, dan adaptasi lahir dari program tersebut. Nah, adapun cara-cara untuk menyusun rencana pelatihan ada 4. Yang pertama yaitu mengawasi pihak yang akan melaksanakan rencana pelatihan. Dalam hal ini agar supaya semua kegiatan yang berjalan dalam kegiatan tersebut dapat berjalan dengan normal sesuai dengan kaidah yang diinginkan. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan jenis pelatihan. Nah, pada tahap ini kita harus mengetahui apa saja yang harus dibutuhkan dalam proses tersebut sehingga dapat mempersiapkannya dengan mudah. Dan yang ketiga adalah menentukan target pelatihan. Nah, kita harus bisa menentukan target pelatihan atau peserta dalam proses atau rencana pelatihan ini, karena pemilihan yang tepat akan memberikan sebuah sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana pelatihan tidak bisa dibuat dengan spontan. Maksudnya apa?
Maksudnya itu seperti ide-ide mengenai jasa jenis-jenis pelatihan. Kita harus bisa mengetahui ide-ide mengenai jenis pelatihan, caranya, metodenya, agar supaya kita dapat menghasilkan hasil yang sempurna. Oke, saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai materi syariah untuk kebutuhan pelatihan karyawan. Pada manajemen syariah, di samping terdapat hard skill dan soft skill yang perlu dikuasai, juga terdapat satu faktor yang paling penting yang perlu dijaga dan perlu dikembangkan, yaitu syariah skill atau syariah competence. Syariah competence ini lebih dimaknai sebagai kompetisi yang dibutuhkan oleh para karyawan dalam industri syariah. Pada praktiknya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk program pelatihan dan workshop mengenai tauhid atau akidah, syariah, dan muamalah ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang ma'rifatullah ini peserta mampu memahami manfaat dan pentingnya ma'rifatullah dalam kehubungannya dengan amanah kehidupan dan pekerjaan. Peserta memahami jalan-jalan untuk mengenal Allah, peserta memahami hal-hal yang menghalangi ma'rifatullah. Kemudian ada ma'rifatul rasul. Ma'rifatul rasul ini peserta mampu memahami kewajiban beriman kepada rasul, mengetahui tugas-tugas para rasul, mengetahui sifat-sifat rasul, dan mengenal keteladanan Rasulullah sebagai model kehidupan. Sebagai contohnya, yaitu muatan materi yang diberikan dalam program pendidikan, program pelatihan, dan program pengembangan sumber daya insani ini meliputi 4 aspek. Yang pertama ada tauhid atau akidah, yang kedua al-iman, yang ketiga ma'rifatullah, dan yang keempat ini ada ma'rifatul rasul. Yang pertama, tauhid atau akidah ini peserta mampu memahami akidah Islam atau iman kepada Allah. Yang kedua, ada peserta dapat memahami makna dan jenis tauhid, yaitu meliputi tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan. Terus kemudian al-iman, yang kedua ada al-iman ini peserta mampu memahami hakikat iman, mampu memahami cara-cara mengimani rukun iman dengan benar. Peserta mampu memahami urgensi rukun iman serta implikasi dan implementasinya dalam kehidupan dan kekaryaan. Materi yang keempat adalah evaluasi kegiatan pelatihan karyawan. Pada prinsipnya, setiap kegiatan pelatihan yang kita buat mesti dievaluasi agar mempercepat dalam pembuatan laporan dan sebagai sarana perbaikan kegiatan selanjutnya di masa yang akan datang. Kita bisa menggunakan model praktik dalam menyusun program evaluasi. Ada beberapa tahap, yaitu pertama tahap reaksi yang bertujuan mencari tahu seberapa penting program tersebut bagi karyawan atau peserta kegiatan. Reaksi mengukur keahlian dan keterlibatan mereka. Yang kedua, tahap pembelajaran bertujuan mengetahui bagaimana melatih karyawan bisa meningkatkan skill dan kemampuan serta pengetahuan keahlian, sikap kepercayaan diri, dan komitmen. Juga bisa diberi tes untuk karyawan, wawancara, dan lain-lain. Yang ketiga, tahap perilaku yang bertujuan untuk mengukur perilaku seseorang secara efektif, memahami seberapa baik karyawan dalam mengkomunikasikan pekerjaannya. Yang keempat, tahap hasil, di mana di sini meliputi efek yang dikehendaki oleh perusahaan untuk dicapai secara individu, sehingga diperluas hasil secara keseluruhan, yaitu hasil individu dan hasil perusahaan. Mengidentifikasi hasil akhir atau manfaat yang paling berkaitan dengan program pelatihan karyawan yang telah diadakan tersebut. Selanjutnya adalah penerapan pengembangan SDI. Nah, kami di sini mengambil contoh dari Bank Syariah Mandiri kantor cabang
Dalam upaya pengembangan SDI-nya, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Indah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan role play setiap hari Selasa sampai dengan Kamis untuk frontliner. Pelaksanaan tersebut dilakukan secara random dengan harapan karyawan frontliner dapat memenuhi standar frontliner. Yang kedua, memberikan reward of the month. Jadi setiap bulannya diberikan reward kepada karyawan yang berprestasi. Hal tersebut berupa sertifikat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Indah. Yang ketiga adalah memberikan komisi kepada semua karyawan yang telah berhasil mendapatkan nasabah untuk bertransaksi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Indah. Selanjutnya, yang keempat, kepala cabang mengadakan makan bersama. Biasanya, kepala cabang membelikan bakso, donat, dan lainnya untuk para karyawan di hari-hari yang melelahkan, biasanya pada akhir bulan. Karena banyak para karyawan yang melakukan lembur untuk mengerjakan tugas akhir bulan mereka. Yang kelima adalah outbound. Dalam upaya peningkatan kinerja Bank Syariah Mandiri, biasanya diadakan outbound tahunan, di mana kegiatan ini wajib dihadiri oleh seluruh karyawan untuk menjadi sarana hiburan bagi mereka agar para karyawan tetap fokus dan semangat mengejar target yang telah ditentukan. Yang keenam adalah pengarahan. Kepala cabang tak segan untuk turun secara langsung menanyakan kepada para karyawannya ada kendala apa, serta membantu memberikan pengarahan untuk mengatasi kendala tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah pelatihan. Pelatihan diadakan apabila program dari pusat mengadakan pelatihan. Biasanya Bank Syariah Mandiri selalu mengirimkan karyawannya yang membutuhkan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan selama seminggu, dan dalam waktu seminggu tersebut, karyawan yang mengikuti pelatihan akan diizinkan untuk bebas dari pekerjaan kantor. Presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.